Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 17 Agustus 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai rahasia Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, di sana saya akan memberitahu bahwa ternyata zona nyaman kekristenan, di mana zona itu paling banyak diminati, paling banyak disukai, dan paling banyak dihuni oleh orang Kristen di akhir zaman. Ternyata zona nyaman itu adalah pelataran bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, bahwa ternyata sebagian besar orang percaya itu dia berada pada zona nyaman, dan zona nyaman itu ternyata adalah pelataran. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, pada zaman Antikris, pelataran bait suci ini menjadi zona yang paling tidak nyaman. Ini pada zaman Antikris. Simak baik-baik perkataan saya. Pada zaman Antikris yang lamanya adalah 42 bulan atau 1260 hari, maka pelataran itu menjadi zona yang paling tidak nyaman, penuh kekejian, penuh kebrutalan, penuh siksaan. Ini pada zaman Antikris. Tetapi sebelum zaman Antikris, zona pelataran itu merupakan zona yang paling nyaman dan paling disukai oleh orang percaya. Nah, ini makanya saya perlu beritahu kepada saudara bahwa ternyata zona yang saat ini dianggap paling enak, paling nyaman, paling disukai banyak orang, itu nanti ketika zaman Antikris itu kebalikannya, menjadi zona yang paling tidak nyaman, zona yang paling penuh kekejian, penuh siksaan. Nah, ini perlu saudara tahu. Jadi zona yang saat ini dianggap paling aman, disukai paling banyak orang Kristen, saudara, itu ketika zaman Antikris itu merupakan zona yang paling tidak nyaman. Saudaraku, ayo kita akan belajar dari tabernakel sedikit ya, saudara. Jadi sebagian besar orang Kristen, orang percaya yang digambarkan sebagai orang-orang yang berada di dalam lingkup bait suci. Kalau saudara tahu, pelataran bait suci itu dia luasnya 5.000 hasta persegi. Ya, saudaraku, saudara belajar tabernakel, luas dari pelataran itu luasnya 5.000 hasta persegi. Nah, saudara, ini luas yang nanti akan diinjak-injak oleh Antikris. Ini menurut perbandingan tabernakel, saudaraku. Tabernakel itu gambaran dari daerah keselamatan. Kemudian ruang kudus plus ruang maha kudus itu dia memiliki luas hanya 300 hasta persegi. Ya, saudaraku, 10 hasta kali 30 hasta itu merupakan ukuran dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi luas dari ruang kudus plus ruang maha kudus itu 300 hasta persegi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan apa, saudaraku? Bahwa nanti orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sebagian besar nanti akan tertinggal ketika zaman Antikris. Gambarannya, kalau ada 5.000 orang percaya, misalkan di
dunia ini gambarannya 5.000 saja lah, gitu saudaraku. Maka nanti orang yang akan harpaso plus yang diungsikan itu cuma 300 orang. Saudaraku, ini perbandingan dari kalau kita belajar tabernakel. Jadi orang yang akan diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, dan orang yang harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, itu saudaraku, apabila ada 5.000 orang percaya, maka yang akan diungsikan dan harpaso itu sekitar 300 orang. Kita melihat dari pelajaran tabernakel, karena tabernakel ini merupakan gambaran daerah keselamatan. Saudaraku, kemudian orang yang harpaso itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian yang Theogo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, yang diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari, itu orang yang mencapai rohani ruang kudus. Kemudian yang diizinkan diperangi oleh naga, atau di sini diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing, oleh bangsa-bangsa lain, saudaraku, mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini, saudaraku, jumlahnya lebih banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pelataran yang tadi saya gambarkan di dalam pelajaran tabernakel. Itu pelataran itu luasnya itu 5.000 hasta persegi. Saya tidak akan membahas dengan detail ya, itu sudah ada hamba Tuhan yang membahas tentang tabernakel dengan detail, saudaraku. Kemudian luas ruang kudus plus ruang Maha Kudus itu cuma 300 hasta persegi, saudaraku. Jadi kalau ada 5.000 orang percaya, nanti yang akan harpaso dan diungsikan itu sekitar 300. Saudaraku, saya tidak ini merupakan angka pasti ya saudaraku, tetapi ini merupakan satu gambaran, satu supaya kita bisa berpikir kalau ada sekian orang percaya, itu seberapa nanti yang akan diangkat, yang akan rapture, yang akan harpaso, yang akan diungsikan itu seberapa. Jadi kalau ada 5.000 orang percaya, nanti itu 300, saudaraku. Nah, saudara, di dunia ini sekarang ada berapa orang percaya? Bisa saudara nanti hitung-hitung sendiri ya, kalau perbandingannya sedemikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan lihat apa yang ada di pelataran itu, sehingga itu menjadi daerah yang paling digemari, paling disukai orang Kristen, karena itu tempat yang nyaman, tempat yang simpel, mudah, saudaraku. Dan ini orangnya yang ada di pelataran ini banyak sekali, saudara, karena itu merupakan tempat yang paling digemari, paling nyaman, paling mudah. Ini berlaku ketika sebelum zaman masa antikris. Tetapi nanti ketika zaman masa antikris, saudaraku, yang paling nyaman, paling simpel, paling mudah, itu justru tertinggal. Kenapa demikian, saudaraku? Karena mereka berada pada zona yang mudah dan nyaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca apa yang ada di pelataran itu dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 dan selanjutnya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ini asas-asas pertama itu artinya pelataran, saudaraku. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan. Nah, kemudian apa? Penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman yang kekal. Nah, yang ini yang ada di pelataran, saudaraku. Percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara, kemudian dibaptis. Kemudian, saudaraku, masalah penumpangan tangan, saudaraku. Kemudian
eh, tentang janji kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Sudah, itu yang ada di dalam pelataran. Jadi ajarannya itu simple, percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Saudaraku, kalau ingin mengalami lawatan kuasa Tuhan, kemudian ada penumpangan tangan, kemudian diberikan janji pasti mengenai kebangkitan orang mati, bahwa nanti kalau dia mati nanti masuk surga. Saudara, sudah, itu nyaman. Jadi orang Kristen sudah nyaman, cukup sampai di situ. Kemudian setiap saat Sabat beribadah dengan baik, saudaraku, itu sudah daerah nyaman. Kemarin saya sempat melawat ke beberapa tempat ya, dengan asisten saya yang juga hamba Tuhan. Saya bilang, Mas delon, ki ternyata kebanyakan orang Kristen itu mereka berada di zona nyaman. Ya, ke gereja rutin, kalau minggu itu masuk gereja, kemudian hari-hari lain menjalani sebagai kehidupan manusia normal, manusia biasa, manusia rata-rata. Saudaraku, ini zona nyaman. Jadi sudah cukup, saudaraku, di sana percaya Tuhan Yesus, kemudian bertobat, kemudian dibaptis, kemudian nanti memiliki janji tentang kebangkitan, bahwa setelah dia bangkit nanti dia akan masuk surga. Sudah cukup, itu memang sudah membawa orang itu masuk surga. Saudaraku, makanya banyak sekali orang-orang yang memiliki karakter sedemikian masuk beribadah ke satu gereja, sing penting nyaman, penak, santai, gitu saudaraku. Nah, saudaraku, saudara juga jangan heran kalau pada tempat-tempat yang nyaman seperti itu, saudaraku, itu orangnya banyak sekali. Saudaraku, di tempat-tempat yang nyaman, di dalam pemberitaan firman yang nyaman, yang isinya itu tentang saudaraku percaya kepada Tuhan, kemudian bertobat, dibaptis, saudara, kemudian bersaksi aneka macam mujizat yang terjadi. Sudah, mereka nggak perlu lagi belajar tentang berbagai macam kekayaan firman Tuhan. Mereka nggak perlu lagi belajar tentang hikmat makrifat Tuhan. Mereka tidak perlu lagi bergumul di dalam doa dan sembah yang bisa memakan waktu berjam-jam kalau sedang sembahyang itu. Saudaraku, kalau sedang kita bersekutu dengan firman juga bisa memakan waktu berjam-jam, membutuhkan konsentrasi hari-hari khusus untuk kita belajar. Saudara, menyimak firman seperti ini juga termasuk di dalam pelajaran yang mendalam, masuk di dalam lingkup bait suci Allah, bukan di pelataran. Saudaraku, masuk di dalam bait suci Allah, mempelajari kekayaan rahasia firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang untuk hal-hal yang sedemikian ini, saudaraku, sudah, yang penting tuh kita jadi orang Kristen ya biasa-biasa saja. Kita kalau minggu ya ke gereja, hari-hari biasa ya sudah seperti orang lain, orang-orang biasa di dunia itu. Saudara, kemudian nanti hari Minggu ibadah lagi. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis, kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nanti kalau mati masuk surga, sudah begitu. Ayem. Ya saudaraku, memang ayem. Zona nyaman. Itu dasar-dasar dari ajaran kekristenan, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah, hal-hal yang sedemikian ini juga akan kita perbuat kalau ada orang yang baru mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lakukan, kita akan ajarkan tentang percaya kepada Tuhan, tentang baptisan, tentang penumpangan tangan. Makanya dalam ayat 3 juga dikatakan, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudaraku, jadi daerah pelataran itu ternyata zona yang paling aman saat ini, zona yang paling mudah, zona yang paling disukai banyak orang Kristen,
Saudaraku, kalau saudara melihat, wah di sana kok itu berbondong-bondong orang banyak sekali, saudaraku, nanti dulu, saudaraku. Ya, itu baik, mereka bertobat, mereka dibaptis, mereka masuk dalam perkumpulan ibadah yang seperti itu bagus. Tetapi alangkah lebih utamanya kalau kita bertumbuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran pelbagi baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Makanya saudaraku, kalau di dalam pengajaran yang mendalam seperti ajaran kegerakan kitab Wahyu, kita memperdalam rahasia firman, itu perlu waktu, saudaraku, perlu saudara meluangkan waktu. Saudaraku, perlu sungguh-sungguh di dalam menyucikan diri di hadapan Tuhan, memerangi dosa. Saudaraku, ini bagian-bagian yang susah. Oleh karena itu, saudara jangan heran kalau saudara nanti orang yang diangkat itu, orang yang harpaso dan orang yang diungsikan itu, misalkan ada 5.000 orang percaya, maka yang diungsikan atau harpaso itu sekitar 300 orang. Saudaraku, kita melihat dari pelajaran bait suci ini, saudaraku, dari luasan bait suci Allah, nanti prosentasenya kurang lebih seperti itu. Saudaraku, sekalipun saya tidak mau menyebut jumlah, ya, saudaraku, saya tidak mau menyebut jumlah berapa orang nanti yang harpaso itu, saya nggak mau sebut. Tetapi perbandingannya akan seperti itu. Kalau ada 5.000 orang percaya, nanti itu akan ada 300 orang yang harpaso. Saudara, makanya saudara jangan heran dulu, jangan kemudian kalau punya jemaat besar yang jumlahnya ratusan ribu, itu jangan kemudian menjadi GR. Saudara yang punya jemaat kecil mungkin cuma puluhan atau ratusan, juga jangan menjadi rendah hati, jangan menjadi rendah diri, maksud saya jangan menjadi minder kalau jemaatnya sedikit, saudaraku, karena saudara belum tentu, saudaraku, Tuhan itu memilih nanti orang yang harpaso dan yang diungsikan itu, kalau ada 5.000 orang itu 300, itu prosentasenya seperti itu, 300 yang akan diungsikan dan yang akan harpaso itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca juga di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan minuman keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, sukanya itu, saudaraku, kalau orang Kristen yang berada di zona nyaman, itu mereka susu makanannya, yaitu tadi percaya Yesus, bertobat, lihat banyak mujizat, saudaraku, itu susu. Tapi kalau saudara mulai masuk di dalam ajaran-ajaran keras yang menyucikan dosa-dosa saudara, saudara masuk di dalam pengajaran kegerakan kitab Wahyu ini, saudara pilihan. Saudara masuk dalam satu pengajaran yang benar tentang akhir zaman, saudara, itu pilihan. Tetapi kalau orang itu kesukaannya masih susu yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Saudaraku, orang yang kekristenannya itu, saudaraku, berada di zona nyaman itu nggak mau menelan makanan keras, ditegur dosanya nggak mau. Kalau ditegur dosanya nanti kemudian nggak berangkat kebaktian. Kalau orang kaya terus ditegur dosanya nggak mau persembahan lagi, saudaraku, seperti itu.
Itu sifat orang-orang yang berada di zona nyaman pada saat ini. Nanti ketika masa antikris terjadi, zona yang paling aman, paling nyaman, paling enak itu akan berubah menjadi zona yang paling sadis, paling mengerikan. Jadi saudara harus pahami ini. Jadi zona nyaman saat ini yang banyak didiami oleh orang-orang Kristen, itu saudaraku, nanti ketika masa antikris, saudaraku, itu akan menjadi zona yang paling mengerikan. Karena kebanyakan dari orang-orang Kristen itu berada di halaman, saudaraku. Seperti luasan bait suci Allah tabernakel tadi, itu 5.000 hasta yang pelataran. Kemudian yang ruang kudusnya dan ruang maha kudus cuma 300 hasta persegi. Saudaraku, sedemikian perbandingan antara orang yang nanti itu tertinggal dengan orang yang akan diangkat. Kalau ada 5.000 orang, itu perbandingannya, maka nanti akan ada 300 orang, saudaraku, yang akan diungsikan dan harpazo dan repce. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara jangan nyaman, jangan terlalu merasa GR dan nyaman kalau sudah, wah teman saudara itu banyak sekali, wah ibadahnya meriah sekali. Di akhir zaman Tuhan melakukan seleksi, saudaraku, seleksi secara pribadi. Kalau pada kegerakan hujan awal, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa, itu dikatakan satu keluarga, satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Tetapi ketika seleksi akhir zaman ini, saudaraku, maka justru Tuhan bilang, kalau ada 2 orang di dalam satu tempat tidur, satu akan dibawa, satu akan ditinggalkan. Artinya seleksinya betul-betul ketat. Ada 2 orang yang berada di ladang, satu dibawa dan yang satu ditinggalkan. Ini seleksi di akhir zaman. Beda dengan ketika pengabaran Injil awal, kegerakan hujan awal menjangkau bangsa-bangsa, itu satu orang keluargamu diselamatkan, semua diselamatkan. Tetapi di akhir zaman ada 2 orang di satu tempat tidur, satu dibawa, satu ditinggalkan. Itu betapa privatnya, saudaraku, pemilihan Tuhan di akhir zaman ini untuk orang-orang bisa harpazo dan diungsikan itu begitu dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara jangan terlena dengan zona yang nyaman. Karena zona yang nyaman pada saat ini, nanti ketika masa antikris tiba, itu menjadi zona yang sangat tidak nyaman, zona paling menyedihkan. Kalau saat ini saudara harus mendengarkan firman, meluangkan waktu untuk mengikuti khotbah dari kegerakan, itu saudara meluangkan waktu. Saudara, bahkan ada di antara saudara yang juga terbeban menopang kegerakan Kitab Wahyu. Itu sesuatu yang zona yang kurang nyaman. Dan yang memilih berada di zona seperti ini orang-orang pilihan, saudaraku. Yang lain ya memilih berada di zona yang nyaman, yang ajaran-ajarannya itu mudah-mudah. Saudaraku, bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, sudah cukup sampai di situ. Nanti kalau mati dibangkitkan masuk surga, cukup sudah. Tidak perlu belajar lagi tentang Kitab Wahyu, tidak perlu lagi mengupas tentang kedalaman firman Tuhan, tidak lagi perlu belajar tentang kuasa Allah, kuasa Tuhan yang dahulu menyertai para rasul itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, itu nggak usah dipelajari seperti itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, bagi orang-orang terpilih yang masuk di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, saudara memang akan menemui zona-zona yang tidak nyaman. Saudara harus mengikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang sistematis. Saudara harus menyangkali diri, memerangi hawa nafsu dan dosa. Betul-betul segala macam hawa nafsu harus kita perangi, saudaraku. Dosa-dosa harus kita perangi. Ini orang-orang yang masuk dalam kegerakan Kitab Wahyu itu seperti itu. Makanya ini zona nggak nyaman. Kalau saudara ngomong tentang Kitab Wahyu malah dikatakan iki wong rada aneh, saudaraku. Rintangannya seperti itu, dikatakan seperti seperti Nuh, saudaraku.
ketika dia membangun bahtera dikatakan no itu rodok edan gitu, saudaraku. Nah, kita ketika mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang nanti akan diungsikan atau kita harpaso, kita dianggap seperti itu. Ini kok ajarannya rodok aneh gitu, saudaraku. Saudaraku, bahkan mungkin menjadi ada yang benci dan lain sebagainya. Nah, itu resiko, saudaraku, resiko untuk mengatakan kebenaran itu seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga dari 1 Korintus 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika ada di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi orang yang berada di zona nyaman tadi, saudaraku, hidupnya masih seperti orang-orang pada umumnya, masih ada iri hati, suka dengan perselisihan dan lain sebagainya. Saudara, kita akan lanjut dengan 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 ini langsung saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak itu apa, atau saudaraku? Itu enggak punya kasih. Saudaraku tidak paham. Memberi itu enggak mau. Kanak-kanak itu hobinya minta dulu, saudaraku. Kesukaannya meminta. Sudah, kita akan baca. Jadi sifat kanak-kanak, sifat orang yang berada di pelataran itu tidak memiliki kasih. Nah, kasih ini tertulis dalam 1 Korintus 13 mulai ayat 1, akan saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerincing. Nah, kalau orang itu kanak-kanak rohani, prestasinya akan seperti gong dan canang. Ya, tidak terlalu bisa mencapai prestasi yang baik di dalam banyak hal. Gong itu prestasinya ya monoton, dong 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 gitu terus. Tiap hari dari dulu gitu-gitu terus, nggak ada perubahan. Itu gong. Canang juga gitu, saudaraku. Prestasinya gong itu seperti itu. Jadi Rasul Paulus itu ngomong, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa manusia ya ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, bahasa apalagi bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Saudaraku, sekalipun bisa berkata-kata dengan banyak bahasa, tetapi kalau orang itu nggak punya kasih, saudaraku, prestasinya nanti akan seperti gong. Ya dari dulu ya gitu-gitu terus, dong dong dong. Artinya nggak bisa menciptakan banyak hal. Sekalipun omongannya banyak, saudaraku, bisa berbahasa Prancis, berbahasa Inggris, tapi nggak punya kasih, hidupnya nanti akan seperti gong, tidak bisa berprestasi. Nah, ini orang yang nggak punya kasih. Suasana kanak-kanak rohani, makanya banyak toh orang, saudaraku, yang menguasai banyak bahasa, tetapi saudaraku mereka menempati zona-zona yang nyaman itu. Jadi orang Kristen tuh ya yang penak-penak baik gitu loh. Kita nggak perlu belajar yang terlalu mendalam. Kita ya penak-penak saja. Ya ini zona nyaman. Tetapi ketika masa antikris tiba, zona nyaman itu menjadi zona yang paling tidak nyaman karena pelataran, karena tidak punya kasih. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin, saudaraku. Jadi meskipun seorang itu memiliki seluruh pengetahuan, cerdas, jenius, macam-macam, saudaraku, tapi nggak punya kasih,
akibatnya jadi sadis. Saudaraku, tidak berguna pengetahuannya itu, bahkan bisa merusak. Kalau orang nggak punya kasih itu, pengetahuannya akan menjadi, di sini dikatakan tidak berguna. Jadi milikilah kasih. Kalau saudara cerdas, pengetahuanmu itu tinggi, sekolahmu tinggi, pendidikanmu tinggi, saudara hendaknya memiliki kasih. Kalau nggak memiliki kasih, nanti akan sama sekali tidak berguna. Bisa jadi orang sadis juga, saudaraku. Pinter tapi nggak punya kasih, itu jadi orang sadis. Bisa memutar balikkan segala macam hal. Saudara, kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, saudaraku, ada orang yang membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi dasarnya itu bukan kasih, saudaraku. Itu juga tidak ada faedahnya. Saudaraku, membagi-bagi sesuatu biar, nah kalau zaman itu pemilihan umum tuh ya, saudaraku, kan banyak ya, saudaraku, ya, orang-orang yang misalkan memberi sesuatu supaya dipilih begitu, saudaraku. Ada yang beri kaos, beri macam-macam supaya dicoblos dipilih begitu, saudaraku. Itu bukan karena kasih, saudara. Kalau karena kasih itu tulus. Di jalan melihat seseorang tergerak kasih. Mau persembahan, saudaraku, ya persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Itu kasih, saudaraku. Jadi kemudian ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saudaraku, orang yang di pelataran tadi, yang berada di zona nyaman, dia tidak punya kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, jadi masih suka melakukan hal-hal yang tidak sopan. Kemudian masih suka mencari keuntungan diri sendiri. Ya seperti kehidupannya orang dunia, mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian pemarah. Nah, saudaraku, jadi orang yang di pelataran ini yang tidak memiliki kasih itu, dia memiliki sifat pemarah. Tapi orang yang punya kasih itu, ia tidak pemarah. Tetapi orang yang berada di zona nyaman tadi, sekalipun dia percaya Tuhan Yesus, masih pemarah. Ya, dulu saya itu juga sering marah juga ya, saudaraku, dulu. Tetapi setelah Tuhan betul-betul mengubahkan, bisa terkendali betul, saudaraku. Dulu itu ya sedikit-sedikit gitu marah, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang itu kalau masih berada di zona nyaman, di pelataran, meskipun percaya Yesus, tetapi dia masih mudah marah, emosi. Kemudian ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kemudian ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, orang yang di zona nyaman tadi, saudaraku, itu tidak sabar kalau menanggung segala sesuatu itu, saudaraku. Kemudian kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Saudaraku, jadi saat ini saya sampaikan kepada saudara bahwa zona nyaman yang saat ini banyak dihuni, banyak ditempati oleh orang-orang Kristen, itu, saudaraku, suatu ketika nanti akan menjadi zona yang paling tidak nyaman ketika zaman antikris. Orang yang tidak mau sungguh-sungguh masuk ke dalam bait suci Allah, memperdalam kekayaan rahasia firman Allah, saudaraku, berusaha mengejar berbagai macam karunia Tuhan seperti yang dahulu dikaruniakan pada para rasul, saudaraku, kemudian
tidak berusaha memiliki jam-jam sembah, tidak menyembah Tuhan. Saudaraku, mereka asik dengan pelajaran di pelataran yang isinya itu wis pokoknya waton percaya, bertobat, kalau kebaktian rutin, menyang, saudaraku, kemudian nanti kalau mati masuk surga. Itu paling gampang, jadi orang Kristen paling gampang seperti itu, dan itu zona nyaman. Kalau cukup sampai di situ saja, saudaraku, nanti ketika masa antikris terjadi, zona nyaman itu akan berubah menjadi zona yang paling mengerikan. Saudaraku, dari pelajaran tabernakel bait suci Allah yang merupakan miniatur surga yang dilihat oleh Musa, saudaraku, ini dituangkan dalam satu miniatur. Surga itu dilihat Musa, kemudian dituangkan dalam satu miniatur yang namanya tabernakel, saudaraku. Nah, saudaraku, pelataran itu yang akan diinjak-injak oleh bangsa asing, oleh antikris itu luasnya 5.000 hasta persegi. Sudah, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus itu luasnya itu 300 hasta persegi. Saudara, jadi nanti orang yang harpazo dan diungsikan, harpazo dan feogo, itu nanti bila mana ada 5.000 orang percaya, maka yang akan diungsikan dan harpazo itu adalah 300 orang. Perbandingannya kurang lebih seperti itu. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh memasuki bait suci Allah. Kita memasuki ruang kudus, bahkan kalau kita mampu, capailah ruang maha kudus, supaya nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudara menjadi orang-orang yang harpazo, diangkat langsung, repse, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Atau minimal saudara kalau bisa usahakan mencapai ruang kudus. Ruang kudus itu ditandai dengan meja roti sajian. Saudara cinta dengan rahasia firman, dengan pelita emas, saudara dipenuhi dengan berbagai macam karunia Tuhan. Dengan mezbah dupa, saudara memiliki jam-jam sembah. Jangan kalau berdoa pas mau makan saja. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, berkati juga orang-orang lain. Saat mau makan saja, sambil saat mau tidur, Tuhan saya mau tidur, berkati. Sudah, itu saja saudaraku. Ya, itu ajaran dasar kekristenan. Kalau saudara ingin bertumbuh, ya milikilah jam-jam khusus menyembah Tuhan. Ya setengah jam lah. Kalau Tuhan Yesus katakan, tidak bisakah kamu berjaga 1 jam saja? Nah, ini nanti kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara ingin menyambut kedatangan Tuhan dan saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, ya saudara harus memiliki 1 jam saja, itu minimal, itu kata Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.